Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa STI Surakarta yang berbahagia, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam podcast Managerial Economics. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan ekonomi makro. Ya, dulu di awal perkuliahan sesi kedua itu pernah disampaikan bahwa pemerintah ya, dalam ekonomi makro ini peran pemerintah sangat penting ya. Jadi pemerintah itu sebagai regulator, pembuat kebijakan, dan bisa diibaratkan pemerintah itu juga sebagai nahkoda ya, nahkoda kapal. Bagaimana pemerintah mengarahkan jalannya kapal perekonomian agar selamat sampai di tempat tujuan. Ya, begitu juga ini kebijakan ekonomi makro ini adalah nanti suatu kebijakan atau langkah-langkah ya, langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengarahkan jalannya perekonomian atau mengatasi permasalahan pokok perekonomian yang terjadi, terutama masalah inflasi dan pengangguran. Gitu. Jadi sasaran dari kebijakan ekonomi makro ini adalah mencapai keadaan perekonomian yang full employment, ya, ini pengangguran rendah, tidak mungkin kalau 0% pengangguran rendah, kemudian inflasi terkendali, ya, sasarannya adalah itu. Nah, macam-macam kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi makro, nanti ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sisi penawaran. Ya, jadi sebenarnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan kebijakan sisi permintaan. Ya. Jadi kebijakan sisi permintaan ini terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yaitu bagaimana pemerintah mempengaruhi besaran dari pengeluaran agregat, pengeluaran atau permintaan agregat. Ini kemudian ada kebijakan segi penawaran, ya, ini arahnya adalah pemerintah mempengaruhi atau memperbesar kapasitas produksi nasional, maka disebut kebijakan segi penawaran. Ya, baik, kita akan bahas sekilas masing-masing dari kebijakan ekonomi makro ini. Pertama, kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan dengan instrumen anggaran ya, anggaran pemerintah, baik pengeluaran pemerintah maupun pajak. Maka yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ini adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi, terutama nanti adalah masalah pengangguran dan juga inflasi. Jadi salah satu prestasi sebuah pemerintah itu adalah bisa mengendalikan atau mengatasi masalah ini, tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang terjaga atau terkendali. Jadi kebijakan fiskal dan juga nanti ada kebijakan moneter itu perbedaannya cuma pada instrumennya. Kalau kebijakan fiskal itu instrumennya itu adalah anggaran, yaitu baik pengeluaran pemerintah dan juga pajak. Jadi langkah yang diambil itu nanti bisa memperbesar atau mengurangi kedua instrumen ini. Jadi satu persatu atau kombinasi dari keduanya. Jadi agar lebih efektif ya biasanya akan dikombinasikan. Jadi kalau pengeluaran pemerintah itu nanti ditambah, maka pajak diturunkan seperti itu atau sebaliknya. Nah, sekarang misalkan terjadi terkait dengan masalah pokok ekonomi, pengangguran dan inflasi, bagaimana langkah-langkah yang diambil di dalam kebijakan fiskal ini? Ya, kita lihat misalkan pemerintah menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, bagaimana mengatasi pengangguran? Jadi pengangguran yang tinggi ini adalah dengan kata lain perekonomian dalam keadaan lesu, tingkat produksi menurun, kemudian
permintaan agregat rendah. Bagaimana pemerintah mengatasinya? Ini bisa kalau melalui kebijakan fiskal, ini instrumennya adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Untuk pajak, kalau untuk mengatasi pengangguran, ini pajak dikurangi atau mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ditingkatkan, pajak dikurangi, ya, dikurangi tarifnya atau persentasenya, atau juga bisa juga macamnya dikurangi. Ini bisa melalui instrumen pajak. Nah, diharapkan dengan pengurangan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah ini akan bisa menggerakkan perekonomian. Permintaan agregat akan meningkat, konsumsi masyarakat meningkat, investasi juga meningkat. Maka selanjutnya nanti perekonomian akan bergerak semakin cepat dan pelan-pelan pengangguran akan bisa berkurang. Ini apabila yang dikehendaki adalah mengatasi pengangguran. Selanjutnya apabila yang terjadi adalah inflasi atau kenaikan harga-harga barang, harga barang tidak terkendali, kenaikannya tinggi, maka yang melalui kebijakan fiskal ini yang bisa dilakukan adalah sebaliknya dari mengatasi pengangguran. Kalau mengatasi inflasi ini pajak justru ditingkatkan, dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Jadi kalau inflasi ini terjadi dalam perekonomian dalam keadaan overemployment. Jadi mesin perekonomian terlalu panas, makanya harus direm, harus dikurangi, harus didinginkan. Nah, caranya pajak ditingkatkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Maka nanti perekonomian akan jalannya akan lebih lambat. Nah, selanjutnya nanti harga-harga akan bisa terkendali. Ini kebijakan fiskal, jadi kebijakan di sisi anggaran atau kebijakan yang dilakukan di sektor real, ya, atau di pasar barang, pasar komoditi. Ini kebijakan fiskal. Ya, selanjutnya kita ke kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter ini kebijakan yang terjadi di pasar uang. Ya. Otoritasnya adalah bank sentral. Ya. Jadi kebijakan moneter ini langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Ya, baik nanti pengangguran maupun inflasi tadi. Instrumennya ini yang membedakan dengan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter ini instrumennya juga dua. Yang pertama adalah jumlah uang beredar atau disingkat JUB atau penawaran uang. Ini instrumen dari kebijakan moneter yang pertama, JUB, dan juga suku bunga. Jadi yang bisa melakukan ini adalah otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Kalau di negara kita, Bank Sentral Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Jadi nanti tinggal jumlah uang beredar ditambah atau dikurangi, begitu juga suku bunganya dinaikkan atau diturunkan. Tergantung dari permasalahannya. Nah, sekarang apabila yang terjadi adalah pengangguran yang tinggi atau mengatasi pengangguran, maka yang dilakukan pemerintah, otoritas moneter dalam hal ini adalah menambah jumlah uang beredar atau penawaran uang ditambah, kemudian menurunkan suku bunga. Kalau suku bunga ini diturunkan, bank sentral menghimbau kepada bank-bank umum untuk menurunkan suku bunga. Nanti ini akan bisa menggerakkan investasi. Ya, dan selanjutnya atau bisa juga memberikan kredit khusus untuk sektor-sektor tertentu. Ini apabila yang dihadapi adalah pengangguran yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk mengatasi inflasi, kalau inflasi ini sebaliknya, kalau inflasi ini mesin perekonomian terlalu panas, makanya harus didinginkan, atau perekonomian berjalan dengan terlalu cepat, harus direm. Ini inflasi, perekonomian dalam keadaan overemployment. Maka cara dengan instrumen kebijakan moneter ini yang dilakukan bank sentral adalah mengurangi jumlah uang beredar
menaikkan suku bunga dan membatasi kredit. Ini kalau yang yang ingin dicapai ini adalah mengendalikan kenaikan harga-harga barang atau menurunkan inflasi. Ini jadi kebijakan moneter ini bekerja di pasar uang atau sektor moneter. Nah, selanjutnya satu lagi kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi penawaran agregat dan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dalam kegiatan produksi dan mendorong lebih banyak investasi. Nah, ini kebijakan segi penawaran. Kemudian apabila yang dihadapi ini adalah masalah pengangguran yang tinggi, maka kebijakan di segi penawaran ini pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendorong investasi, membangun infrastruktur atau sarana prasarana ekonomi dan meningkatkan efisiensi produksi. Ini. Kemudian kalau untuk mengatasi inflasi, ini mengambil langkah-langkah yang dapat menurunkan biaya produksi dan mendorong kemajuan teknologi. Ini kebijakan segi penawaran. Saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi kebijakan ekonomi makro ini akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama. Jadi ketiga macam ini bersinergi. Nanti harapannya kebijakan ekonomi makro yang diambil atau masalah pokok yang dihadapi ini dapat teratasi, dapat menurun kadarnya. Ini diharapkan. Jadi biasanya akan dilakukan secara bersamaan ya, dengan menggabungkan tiga macam kebijakan ekonomi makro ini. Jadi efektivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan jika kebijakannya dilakukan sendiri-sendiri. Ya, demikian materi kita tentang kebijakan ekonomi makro. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.